Halo semuanya, saya Calvin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba untuk memprediksi dari satu dataset, yaitu Saudi Arabia Used Cars, atau mengenai mobil bekas ya di Saudi Arabia. Nah, dataset ini kita akan mencoba ada 5 konten yang akan saya bahas. Yang pertama, bisnis problem understanding seperti apa, data understanding, data processingnya, sampai modeling, dan juga rekomendasinya ya. Nah, dari ya bisnis problem understanding dulu nih. Pertama, untuk stakeholdernya saya tetapkan kali ini adalah CEO Syarah.com. Syarah.com itu adalah perusahaan e-commerce di Arab Saudi ya. Konteksnya itu mobil mobil itu menjadi pilihan utama loh di Arab Saudi untuk kegiatan sehari-harinya. Tetapi pasar mobil bekas ini di Arab Saudi mengalami permintaan 2 kali lipat juga lebih tinggi dibandingkan mobil baru. Nah, goalnya ini punya alat yang mampu memprediksi harga mobil bekas yang kompetitif dan akurat berdasarkan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli. Dengan analytical approach-nya adalah ada dua nih. Ada pertama mengidentifikasi pola-pola dalam fitur-fitur yang membedakan satu mobil dari yang lainnya. Yang kedua mengembangkan suatu model regresi yang bertujuan untuk prediksi harga bagi mobil bekas yang baru ditambahkan ke dalam daftar. Gitu sih. Nah, untuk problem statement sendiri, yang pasti harapannya adalah menemukan solusi yang menguntungkan secara finansial ya bagi penjual dan juga pembeli gitu sih. Dan juga punya pengalaman yang positif gitu bagi penjual juga mau pembeli sih. Nah, untuk matriksnya sendiri, evaluation matriksnya ada 4, yaitu mean absolute error atau kita singkat MAE ya. Terus ada MAP, RMSLL, sama R square atau bisa bilang juga em, R square ya. Terus data understanding-nya di sini dibagi dua variabel ya. Ya ada numerik, ada juga kategorikal gitu. Dari numerik itu sendiri ada bagi 4, jadi total ada 11 semuanya. eh, dari harganya, tahunnya, terus juga engine size-nya sampai mileage gitu sih. Sedangkan kategorikal variabelnya itu adalah tipenya, region-nya, make, pembuatan dari mana, terus gear type-nya, automatic atau manual, origin, negotiable apa enggak, dan options gitu sih. Nah, untuk dari data pre-processing-nya sendiri, dari box plot kita lihat di sini, kita anggap data cleaningnya yang pertama itu kita nggak ada missing value, tetapi ada duplicate data nih. Nah, di sinilah kita di drop ya atau dihilangkan si duplicate data tadi. Terus juga dari fitur selection juga, di sini saya juga mengdrop kolomnya origin sama si negotiable atau fiturnya tuh nggak perlu dimasukin karena nggak berkaitan ya sama kurang relevan gitu sama si prediksi harga ini sih ke depannya. Nah, dan outliernya sendiri di sini ada harga yang kurang dari 5.000 SAR. SAR itu Saudi Arabia Rial ya. Maksudnya mata uang di sana di Arab. Jadi agak nggak mungkin nih harga mobil kurang dari 5.000 SAR gitu ya. Dan mileage-nya lebih dari 990.000 itu kayaknya udah kayak nggak mungkin banget gitu ya. Jadi makanya um, di apa ya tidak dimasukkan gitu. Nah, terus juga dari sini dari multicollinearity-nya juga dicek nih berdasarkan dari correlation matrix-nya. Maksudnya apa sih dari uh, matrix ini? Ya di sini ada 4 ya lagi-lagi dari kita lihat dari apa namanya dari tahunnya sendiri ada dari nilai 7 komaan, engine size 6 koma, mileage dan price-nya 2. Maksudnya di sini adalah seberapa erat nih hubungannya dari antar masing-masing variabel ini sih gitu sih dari modelingnya. Nah, lanjut ke modeling nih. Dari modeling ini kita encodingnya dari Wahnot encodernya pakai gear type sama options. Tapi kalau binary encodernya itu region sama make ya gitu sih. Sedangkan kalau speed data train dibanding tesnya ini dibagi menjadi dua untuk 70 datanya buat train dan 30 buat tes sih seperti itu. Nah, kalau untuk benchmarknya sendiri, di sini ada 11 dan model cat boost regressor itulah yang paling terbaik sih dari semuanya ini. Lihat dari skor mainnya ya, dari paling terendah di sini. Terus juga maksudnya yang terendah itu um, di sini skor R2-nya juga nih, R square-nya juga paling tinggi, di sini juga paling rendah. Itu sih dari benchmark itu yang paling diambil dari cat boost regressor seperti itu. Nah, tapi apa sih Cat Boost Regressor itu? Nah, itu adalah open source library ya untuk machine learning kembangan Yandex. Ya, tujuannya sih sebenarnya simpel sih untuk meningkatkan akurasi model ini apa ya? Dia berdasarkan metode itu gradient boosting gitu. Jadi saya menggunakan Cat Boost ini berdasarkan tadi ya gitu. Nah,
Dari model ini ada dua ya, kan kita tujuan utamanya buat ke trainnya sama tesnya gimana. Nah, hasil dari empat evaluation matrix tadi, um, si Catbus ini hasilnya prediksinya adalah baik. Dilihat dari sini nih, dari empat ini nilainya rendah dan pada data train maupun data set seperti itu sih. Nah, selanjutnya ada hyperparameter parameter pada tuning dari grid search ya. Di sini saya menggunakan modal TFM 9, auto iteration 275 dan lain-lainnya. Dan akhirnya adalah performance comparison ini intinya adalah ini si testing sama si tuningnya seperti apa gitu. Di sini kan kelihatannya lebih besar tuningnya daripada tesnya gitu. Nah, sehingga ini limitationnya model ini kan ada ini ya, model performa model dalam memprediksi harga mobil pada setiap range harga tuh dilihat dari sini masih besar banget nih, 178% yang kurang dari 10.000 SAR maksudnya ya, Saudi Arabia Rial tadi. Jadi makanya di sini masih perlu peringkatan nih, kayaknya masih bisa ditambahin lagi sih data-datanya. Jadi masih kurang akurat di sini. Nah, feature importance juga semakin tinggi feature importance-nya, semakin besar juga pengaruh terhadap prediksi variabel target dalam model. Seperti itu sih. Nah, conclusion-nya ada tiga di sini. Pertama, kalau kita menggunakan model perkiraan harga mobil bekas ini, perkiraannya itu adalah 18,44% beda nih dari harga sebenarnya gitu. Terlihat dari MAPE dan MAE-nya tadi sih. Kedua, ada fitur-fitur yang memiliki pengaruh paling signifikan itu ada engine size dan gear tadi ya. Dan terakhir itu ada hasil plotnya itu di sini nih yang tadi saya bilang masih sangat rendah di buat 10.000 SAR-nya, SAR-nya tadi sih. Jadi banyak banget sih faktor-faktornya. Jadi bisa membuat itu agak kurang efektif gitu, agak kurang akurat untuk prediksinya. Nah, rekomendasinya ada berapa nih? Ada 5 nih di sini. Pertama itu perbaikan pada prediksi harga, ngumpulin lebih banyak datanya untuk harga yang di bawah 10 ribu SAR. Pertimbangin juga metrik alternatif seperti metrik lain itu seperti sesuai lebih ini ya lebih sesuai dengan karakteristik datanya. Terus A/B testing terus supaya bisa dapat faktor-faktor yang lebih baik lagi. Terus eksplorasi algoritma yang lebih lanjut juga sama tambahin data fitur tambahan nih barangkali ada yang lebih relevan. Seperti itu sih. Nah, masuk ke ininya ya apa em, Jupyter Notebook-nya ya. Di sini sih sumbernya hampir sama kayak yang tadi. Cuman langsung aja ini tadi ini sih attribute information-nya. Di sini saya install library yang diperlukan. Di sini juga sama. Saya import yang perlu-perlu aja. Di sini saya lihat data set pertama head-nya aja. Yang paling atasnya dulu saya lihat. Terus di sini juga eksplorasi datanya. Saya lihat visual variabel numerik yang tadi dari pair plot ya. Ada year, engine size, mileage, sama price tadi. Nah, selanjutnya ada juga Let's 10 brand dan tipe dari mobil terbanyak nih. Visualisasi seperti ini. Jadi Toyota itu ada banyak juga di sini nih yang masuk ke Toyota gitu. Terus juga ada summary berdasarkan tipe di sini juga. Saya ngeliat nih. Nah, ada automatic paling banyak dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada apakah ada terlibat nilai nol dan paling tadi nih. Kira-kira ada apa enggak ya gitu. Ternyata nggak ada nih di sini. Nah, selanjutnya apakah ada missing value? Oh, nggak ada missing value sama sekali bersih ya. Chip duplikat nih ternyata dapat ada 4 duplikatnya. Terus dihapus juga duplikat yang tadi, udah nggak ada lagi, udah bersih. Terus juga ini yang nggak diperluin tadi fiturnya ya, kayak negotiable nggak perlu, origin juga nggak perlu karena kurang relevan gitu. Nanti kalau kebanyakan jadi jatuhnya kan ada underfitting sama overfitting ya, jatuhnya kayak overfitting gitu sih kalau kebanyakan. Kalau kurang malah underfitting. Jadi yang pas-pas aja sih gitu. Summary variable numeriknya seperti ini. Dan saya juga cek outlier nih, misalkan IKR-nya juga interquartile-nya. Jadi maksudnya, oh ya di sini kan saya menggunakannya ini ya, jangan lupa kali ini kita adalah menggunakan supervised learning ya. Jadi maksudnya itu adalah em, data ini adalah fokusnya ke regresi gitu. Maksudnya regresi itu kita jangan sampai fokusnya ke yang lain, jangan pakai kita tiba-tiba pakainya yang unsupervised gitu ya. Jadi maksudnya kita filter dulu nih, kita yang nentuin gitu regresinya nilainya sih. Di sini juga outliernya seperti ini ya. Ada batas bawah, ada batas atas. Sampai nanti sumber outliernya dari variabel numerik ini seperti ini hasilnya.
Ada berapa banyak outliernya dari masing-masing variabel numerik tadi. Terus juga saya lihat sebarannya seperti apa, langsung aja dari visualisasinya ya. Banyak di kanan dan lain-lainnya. Terus di sini juga saya cek nih dari variasinya seperti apa dari masing-masing numerik tadi. Nah, di sini juga berapa banyak outliernya, cek lagi seperti yang tadi lagi ya. Nah, ini box plot yang tadi yang ada di PPT. Dan saya lihat juga nih 7 nilai terbesar dari fitur engine. Oke, terus juga dari fitur mileage. Sini juga dari fitur year. Dan ini fitur price. Seperti itu sih. Kalau ini saya juga filter nih outlier yang nggak perlu diperluin tuh apa aja sih. Kan tadi kan tapi nih ya 5.000 sama si yang dari kurang dari berapa nih 100.000 ya 1 juta ya gitu sih. Yang 9999 tadi itu. Nah lanjut ke data correlation nih. Data correlation tadi juga pakai yang sama ya di sini. Ada nggak korelasinya gitu. Korelasinya seberapa kuat sih gitu. Selanjutnya juga nih dicek juga nih VIF ini variance inflation factornya seperti apa gitu. Terus lihat juga nih kondisi dataset pada saat ini gimana nih kondisinya. Setelah dibersihin tadi ya, kita drop sana sini, kita remove duplicates dan lain-lain. Nah, masuk ke modeling. Dari modeling ini saya juga upgrade modulnya dulu nih, si kategori encodersnya. Dan saya import juga nih, masukin si modul-modul yang diperlukan, seperti itu. Dan masuk ke encoding, di sini juga saya looping juga di sini buat masukin si data frame ini sih, gitu. Masuk ke data featuresnya apa aja, typesnya unique sama unique sampelnya apa aja. Nah, di sini masuk juga ke kolom transformer ya. Maksudnya itu di sini tuh menggabungkan beberapa transform nih. Jadi dia itu apa ya lebih gampangnya tuh lebih biar kita tuh bisa tahu nih berapa apa namanya kira-kira fitur-fitur mana aja yang masuk ke encoder dan lain-lain seperti itu sih binary encoder juga itu sih. Data splitting juga nih kita masukin ke data split ya. Dan juga akhirnya kita training dan tes di splitting tadi. Jadi ya data itu di train lalu di tes gitu sih. Dan tadi yang tadi saya bilang 70 sama 30 ya. Di sini tesnya 0,3 maksudnya 30 buat tesnya, sedangkan 70 buat si trainingnya. Diimport lagi, benchmarknya saya juga pilih yang 11 tadi ya, ada 11. Dan masuk ke matrix-matrixnya. Nah, masuk ke yang 11 tadi ini, ada modelnya 11 benchmark ini, dan hasilnya seperti ini. Dan yang paling baik tadi ada cat push regressor ya. Makanya saya coba fokus ke cat push regressor tadi. Ada apa sih keunggulannya kinerja unggul dan lain-lain ya, keandalannya, kemudahan penggunaan dan lain-lain. Nah, lanjut nih prediksinya tuh menggunakan model cat push ya. Dari cat push testnya ini pertama dapatnya segini nih angkanya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, dia ada di 12 ribuan nih. Dan juga apa namanya dari MAP-nya juga 18, lumayan sih. Tapi kalau misalnya di train kita bandingin train sama tesnya, training sama tesnya, wah ternyata masih besaran si tesnya nih di sini gitu. Sedangkan trainnya masih uh, kebalik ya, maksudnya trainnya masih kecil, tesnya lumayan besar seperti itu sih. Di sini nih, ya takut di sini 11.000. Kalau misalnya kita lanjut lagi nih ke hyperparameter tuning ya, di sini juga pencairannya ini kita lihat juga nih kira-kira yang mana yang udah baik apa belum itu. Nah, ini sih gitu. Nah, kalau kita lihat juga di sini cat bus terbaiknya sekian ya. Sedangkan kalau misalnya ini penjelasannya, kalau prediknya ini cartoon modelnya tadi itu sekian nih, lumayan naik lagi. Sedangkan kalau misalnya dibanding lagi tes dibandingkan tuning, tadi kan uh, training sama si tes. Sekarang dibanding tes sama tuningnya ya, masih tinggian si tuningnya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di sini, nah dari visualisasinya, residual plotnya tadi kita lihat ya, predicted values-nya,
ternyata fungsi fitur ini masih banyak nih ininya, harganya di sini masih dominan di daerah daerah sini ya, gitu. Nah, lanjut ke bagian sini. Nah, ini tadi yang saya fokuskan sini nih, skor MAPE-nya paling besar tuh di sini nih. Berarti kemungkinan besarnya di kurang dari 10.000 SAR-nya nih, atau Saudi Arabia Riyalnya yang perlu di-concern buat diperbaiki ke depannya. Yang lainnya itu udah lumayan oke kok, 37%, 15% seperti itu. Dan konklusinya juga sama tadi sama recommendation juga sama sih. Dan akhirnya kita save di pengembangan info ini ya, library pickle dan semuanya ada di GitHub sih. Sekian dari saya, terima kasih.